Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Sekolah Para Juara ya, SDIT Asik. Santa Marangas Pitung tentunya. Ya. Gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah dong ini. Gak ada Allahu Akbar. Yes sudah. Enggak, saya masih agak terpukau waktu antum nyebutin sekolah para juara. Kayaknya asik tuh. Musik ya. Apa tuh sekolah juara tuh? Kan boleh ya narasumber yang nanya. Nah, gitu. Iya, narasumber yang nanya ini sekarang ya. Tapi istilah juara itu banyak sebenarnya ya. Kan banyak juga sekolah selain di nama yang pakai istilah juara ya. Ada sekolah para juara, ada sekolah sang juara, kan banyak ya. Iya. Cuman kita pakai istilah para juara karena memang yang juara nggak cuma satu. Iya. Kita pandang semua anak didik kita itu para juara. Para juara ya. Jadi alhamdulillah sehat hari ini. Antum Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar. Puasanya ya? Sehat puasanya juga. Ya. Ustaz, mungkin saya boleh bertanya-tanya ya? Boleh. Jangan sampai saya bertanya kamu nanya ini. Jangan ya. Aman ya. Nah, Ustaz, kita kan sudah melalui bulan Ramadan ya. Sebulan penuh kita puasa ya. Alhamdulillah. Rencana setelah bulan Ramadan ini Ustaz mau ngapain nih? Iya, nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa banget. Nggak kerasa. Nanti apa kita tidur kan? Paling tidur scroll TikTok. Bangun-bangun udah buka. Udah buka kemarin. Bangun-bangun udah buka, besoknya lagi udah lebaran kan? Nggak kerasa. Oh, keren banget ya. Yang tetap rencananya untuk setelah bulan Syawal. Syawal yang jelas kembali ke aktivitas semula, gitu kan. Rencananya Syawal ini tentunya kita nggak boleh ninggalin ketaatan kepada Allah. Karena kan mau Syawal mau Ramadan, ketaatan kepada Allah kan tetap harus ada setiap bulan. Nggak ada istilahnya sebulan maksiat dulu deh, kan nggak ada kan. Gitu. Ya, jadi bedanya kan Ramadan itu pahalanya Allah lipat gandakan. Iya, benar-benar. Terus kalau Syawal pahalanya nggak Allah lipat gandakan, terus kita jadi malas kan nggak. Karena justru Syawal ini momen kita mensyukuri nikmat Allah selama bulan Ramadan. Apa nikmat Allah selama bulan Ramadan? Dilipat gandakan pahala. Iya, itu kan nikmat yang gede. Kita syukuri sekarang bulan Syawal gitu. Kita syukuri dengan minimal ketaatannya tetap gitu. Syukur-syukur nambah gitu kan. Yang apalagi di bulan Syawal ini ada sunnah Rasul yang luar biasa, di mana kita disyariatkan untuk puasa Syawal, ya kan? Puasa Syawal selama 6 hari yang pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi ini juga kan dilipat gandakan juga pahalanya Allah. Ini luar biasa nikmatnya gitu ya. Puasa sehari kok pahalanya setahun, coba bayangin. Jadi tentu rencana utama kita di bulan Syawal adalah tetap melanjutkan ketaatan kita kepada Allah sebagaimana yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti Syawal kita juga tetap ikut sholat tarawih, kan nggak ada sholat tarawih. Nggak ada, iya. Ngaco dong kalau kita sholat tarawih. Iya. Nanti bingung nah. Ya benar. Ya, tadi banyak ya dilipatkan ganda pahalanya. Tentu kalau orang itu kan melihat ya berapa pahalanya gitu ya tentuan. Tapi ketika di bulan Syawal pahalanya cuma misalnya 1 kali lipat. Nah tentu kan itu bisa mengurangi daripada semangat seorang muslim gitu untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Nah tentu kita memiliki tips mungkin ya, Ustadz Agus Nilam ini pasti memiliki tips untuk tetap semangat ya menjalankan ibadah setelah Syawal ya. Setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan tentunya untuk di Syawal ini. Jadi gini, mikirnya kita tuh jangan berapa yang Allah kasih ke kita. Allah tuh udah ngasih nikmat yang banyak banget. Yang dengan sholat kita aja nggak kebayar gitu. Jadi kita jangan terlalu GR ya dengan ibadah kita ini, kita bisa membayar nikmat yang sedemikian besar, enggak gitu. Jadi emang kalau kita sholat di bulan Syawal ini pahalanya cuma 1% dibanding Ramadan, terus kita jadi
loyo, nggak boleh. Karena Iya. nikmat Allah lebih gede. Maksudnya sholat kita yang rutin, kemudian puasa sunnah kita selama Syawal, itu bisa jadi belum bisa mengganti nikmat Allah, gitu kan? Maka itu yang harus kita munculkan, tanamkan rasa itu, rasa syukur itu. Rasa syukur bahwa Allah itu sudah sedemikian besar ngasih kita kenikmatan ya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat makan minum, nikmat keluarga, banyak lah ya, banyak hal yang bikin kita bahagia kan, gitu kan? Benar. Itu dengan sholat kita yang belang petong, ya kan? Dengan Iya. zikir tilawah kita yang asal sesempetnya, apa iya layak dikatakan itu bisa membayar nikmat Allah yang sudah sedemikian banyak? Kan enggak. Iya, benar. Maka kita dengan kita punya pola pikir begitu kan harusnya kita lebih termotivasi dong. Di Iya. bulan apapun, nggak cuma di Ramadan gitu. Nah itu persepsi kita tentang ibadah itu yang mesti kita luruskan. Bahwa nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding ketaatan yang kita lakukan. Maka ketaatan demi ketaatan itu nggak boleh kendor, maksudnya begitu. Ini nggak boleh kendor ya, setelah bulan Ramadan tetap Ya. kita di bulan Syawal itu membiasakan Diniatkan diri gitu. untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah kasih. Iya, membiasakan diri untuk mensyukuri dari yang menikmati telah yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, terus setelah di bulan Ramadan ini di sekolah SD ITN Santa Margas Bitung itu pasti ada kegiatan apa sih itu? Ya. Setelahnya gitu. Apakah proses untuk menjaga tadi gitu ya, amalan-amalan di bulan suci Ramadan tentunya bagaimana gitu ya? Atau ada kegiatan apa lagi gitu? Setiap bulan di Insantama itu kegiatannya beda-beda. Oh, beda-beda ya? Variatif. Biar nggak bosan Ananda kan? Pasti di bulan Ramadan kita punya kegiatan kepompong Ramadan, Kepompong ada Ramadan, buka bersama, ya kan? Di bulan Syawal juga ada Liko Syawal, ada visiting, ada pembelajaran selain yang normal, maksudnya yang pembelajaran biasa umum reguler seperti mapel, tematik gitu ya. Ya ada kegiatan visiting, ada kegiatan apalagi bentar lagi UAS mungkin ya. Iya. Jadi Syawal itu kita tetap upayakan Ananda itu terjaga ibadahnya. So, tilawahnya kan tetap ada, kita ada program qiraati ya kan, pagi-pagi setelah sholat duha mereka tilawah Quran. Terus ada tilawah yang metode tes, setiap 2 jam tilawah 10 menit. Benar. Itu kan mau Ramadan mau nggak Ramadan, kalau kita amalkan itu untuk bisa khatam sehari 1 juz, insya Allah ringan ya. Gitu. Dan itu yang memang sudah rutin jalan di Insantama kayak begitu, termasuk di bulan Syawal. Selain apalagi di bulan Syawal kan ada tadi ibadah saum Syawal itu ya, kan kita himbau, kita ajak, kita upayakan Ananda, ustazah semuanya ikut puasa sunnah Syawal ini. Iya, puasa. Kalau bareng-bareng itu biasanya lebih ringan. Ada yang saling mengingatkan gitu kan, saling menguatkan, biasanya lebih ringan. Jadi pesan untuk Umi dan Abi gitu ya, untuk Ananda di rumah bagaimana? Jadiin suasana rumah itu ya vibe-nya itu vibe ketaatan. Suasana ketaatan. Jadi kalau abinya mau ke masjid, anaknya diajak gitu ya kan. Iya. Kalau abinya di rumah baca Quran, anaknya diajak ngaji bareng. Jadi suasana ketaatan itu tetap dijalanin aja di rumah gitu, semampu. Kan kondisi rumah tuh bisa beda-beda. Ada yang orang tuanya itu profesinya pedagang, ada yang orang tua profesinya itu kerja kantoran atau freelancer. Itu kan nggak bisa kita samain tipsnya ya kan. Yang penting suasana ketaatan di rumah dijaga. Sholatnya sholat bareng-barengnya, abinya ke masjid, anak laki-lakinya diajak ya kan. Uminya sholat di rumah, anak perempuannya diajak sholat bareng. Tilawahnya abi uminya tilawah, anaknya ajak tilawah bareng, nah gitu. Jadi suasana ketaatan di rumah itu tetap dijaga. Karena untuk taat itu butuh suasana, butuh teman, butuh lingkungan. Jangan sampai orang Ananda itu sudah di sekolah diajarin taat syariat, diajarin ngaji, diajarin ibadah, di rumah kondisinya nggak mendukung. Abi umia, naudzubillah, misal
malas sholat, ya kan, terus udah begitu nggak suka ngaji misalnya gitu kan. Nah itu ya anak juga pasti jadi malas, itu otomatis tuh pasti jadi malas. Tapi kalau suasana di rumah sama di sekolah itu mirip-mirip sama gitu kan, Iya, di benar. sekolah itu lingkungannya Islami, teman-temannya juga Islami ya. Islami. Nah di rumah kalau bisa diusahakan Misalnya seperti itu. seperti itu. Ya. Baik, itu saja mungkin Ustadz Agus Nilam. Nanti kita akan bertemu kembali mungkin di lain waktu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin, amin. Jangan lupa ya Umi dan Abi serta para penonton yang nonton podcast SDIT Insan Tama Rangas Bitung Sekolah Para Juara. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.